Siapa yang tidak tahu sate Marangi? Ya, potongan kecil daging sapi atau domba yang ditusuk dan diberi bumbu kemudian dipanggang di atas bara api. Itu adalah salah satu kuliner khas yang melegenda di Kabupaten Purwakarta. Saking melegendanya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pun menetapkan kuliner khas ini sebagai salah satu warisan budaya tak benda di Indonesia. 10 tahun ke belakang, sate Marangi mungkin bisa dikatakan belum menjadi sajian kuliner khas yang dikenal masyarakat secara luas. Bahkan, kala itu sebagian besar masyarakat belum tahu apa itu sate Marangi dan bagaimana bentuk penyajian kuliner ini. Bisa dibilang, kala itu popularitas sate Marangi Purwakarta masih kurang menggema, karena minimnya upaya pemerintah setempat untuk memperkenalkan keberadaan kuliner khas tersebut. Publik tak bisa menutup mata. Purwakarta saat ini sudah berkembang begitu pesat dengan segala plus dan minusnya sejak zaman kepemimpinan bupati sebelumnya, yakni Deddy Mulyadi. Di zamannya, perubahan yang cukup besar juga terjadi pada brand sate Marangi. Saat Deddy Mulyadi menjabat, sate Marangi menjadi salah satu alat diplomasi politik yang dilakukannya. Setiap pergi kemana dan bertemu siapapun, dirinya selalu berbicara soal cita rasa sate Marangi khas Purwakarta. Sejak saat itulah popularitas sate Marangi pun terus meningkat, sehingga terjadi perubahan yang cukup besar terhadap brand sate Marangi. Pria nyentrik yang khas dengan ikat kepalanya itu dianggap berhasil mengubah sate Marangi menjadi kuliner khas yang cukup dipertaruhkan di kancah nasional ataupun internasional. Bahkan, sate Marangi Purwakarta pernah menjadi sajian spesial di acara kenegaraan. Ini menjadi sebuah kebanggaan. Sejak memimpin, Kang Deddy memang berkomitmen untuk terus mengembangkan apapun produk khas dari Purwakarta, tak terkecuali sate Marangi. Tujuannya agar kuliner khas wilayah ini mendapat pengakuan dunia internasional sebagai warisan kekayaan masyarakatnya. Dulu Kang Deddy juga sempat bermimpi, dan tentunya mimpi masyarakat Purwakarta juga. Dia ingin menjadikan sate Marangi sebagai kuliner dunia yang ada di setiap menu sajian hotel dan restoran. Ada sepenggal cerita tentang asal mula penamaan sate Marangi khas Purwakarta ini. Menurut cerita yang dirangkum dari berbagai sumber, konon, sate Marangi awalnya merupakan makanan hasil kreasi para pekerja di sebuah peternakan domba di Kecamatan Pleret. Saat itu para pekerja hanya bisa menikmati makanan berbahan dasar daging domba ini di waktu-waktu tertentu. Itu pun kadang merupakan daging sisa potongan. Dari sanalah mulai muncul ide dari para pekerja itu. Mereka berpikir bagaimana caranya daging domba sisa ini bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Akhirnya mereka menemukan resep untuk mengolah daging sisa tersebut. Daging sisa itu kemudian mereka potong-potong kecil supaya bisa digunakan dan dimakan secara berkala tanpa membusuk. Potongan daging itu pun mereka rendam dalam racikan rempah-rempah dengan menambah sedikit gula aren. Alhasil, air rendaman itu bisa membuat daging tersebut awet dan memiliki cita rasa tersendiri. Penemuan racikan daging dari para pekerja ternak ini pun terdengar di masyarakat. Namun sejak diciptakan, panganan dari desa itu tak memiliki nama baku dan warga saat itu hanya menyebutnya sate. Hingga pada akhirnya di Kecamatan Pleret, terdapat warung sate domba yang tersohor milik Maanggi. Seiring berjalannya waktu, penyebutan sate Maanggi pun berubah hingga menjadi sate Makanggi. Dan kini lebih dikenal dengan nama beken, sate Marangi. Kiprah pedagang sate Marangi yang lahir di Kecamatan Pleret pun terus menyebar ke berbagai daerah dengan resep yang semakin bervariasi. Bahkan, bukan hanya di Purwakarta, sate ini pun mulai banyak variasinya hingga ke Cianjur, Sukabumi, dan Subang. Di Purwakarta sendiri, hampir setiap daerah atau kecamatan yang ada memiliki cita rasa berbeda dalam penyajian sate Marangi. Meskipun bahan dasar berupa daging domba, rempah, serta gula aren selalu menjadi resep utama dalam pembuatan kuliner tersebut. Seperti halnya sate Marangi Cibungur yang menggunakan sambal tomat sebagai pelengkapnya, atau sate Marangi Wanayasa yang menggunakan sambal oncom dan ketan bakar sebagai pengganti nasi. Demikianlah kisah di balik sate Marangi, hidangan khas yang telah menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia. Dari sejarahnya yang panjang hingga kelezatannya yang tak tertandingi, sate Marangi adalah bukti betapa beragam dan kayanya budaya kuliner kita. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat menikmati sate Marangi dan semoga cerita ini menambah rasa nikmat saat mencicipi setiap tusukannya. Sampai jumpa.